Jangan bergerak, angkat semua tanganmu. Aku baru saja menaruh tangan di atas toking putih model muda yang duduk di sampingku. Lalu terdengar suara perempuan yang familiar itu. Ketakutan membuatku cepat mengangkat tangan dari kaki model muda itu. Aku juga melangkah sedikit ke samping. Takut orang yang datang salah paham tentang hubungan kami berdua. Orang yang masuk terkejut sejenak melihatku. Lalu dia menatapku dengan wajah muram. Polisi muda yang mengikutinya melihatku, dia juga terkejut dan berteriak, "Kak Chuan, kenapa kamu di sini?" Aku juga tersenyum canggung. Tatapan polisi muda itu pada wajahku dan perwira wanita yang baru masuk terus melintas ke sana kemari. Api gosip yang menyala-nyala di matanya. Di kantor polisi, Gu Qinghan duduk di depanku dengan ekspresi serius. Menatapku dan berkata, "Katakanlah, siapa namamu?" "Suamimu." Gu Qinghan mengerutkan alis. "Seriuslah." Li Chuan berusia 24 tahun. "Pak Li, sudah larut begini, masih tertarik pergi ke bar. Kupikir Pak Li seharusnya sedang tidur di rumah." Gu Qinghan berkata dengan nada sinis, "Tidur sendirian agak membosankan, maka dia keluar jalan-jalan." Aku tersenyum ceria dan berkata, "Jadi maksudmu, kamu tidak sengaja berkeliling sampai masuk ke bar, dan tidak sengaja menyentuh paha wanita cantik di sampingmu. Detektif hebat." Begitulah kejadiannya. Meskipun terdengar agak fantastis, tapi faktanya memang begitu. Dikatakan dunia ini penuh keanehan. Pertanyaan terakhir, apakah kamu melakukan hal lain? Aku melihat kemarahan dalam tatapannya. Aku menelan ludah. "Tidak, aku jamin tidak ada apa-apa." Aku melihat dia di samping menutup mulut dengan tangan. Pria muda yang menahan tawa. Hatiku langsung campur aduk. "Komandan Gu hampir selesai. Jika ada yang patut dimaafkan, maka maafkanlah. Kita bicarakan lagi nanti saat kembali." Dia juga tidak terburu-buruan. "Tenangkan diri." Mendengar rekanku berkata begitu, barulah Gu Qinghan berdiri, bersiap pergi keluar pintu. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatapku dengan tajam. Baru saja berdiri, kakak kecil di sebelahnya menatap dengan senyum nakal. Dia menyerahkan berkas di tangannya ke depan Gu Qinghan. Dia berkata, "Mengenai unit, tolong tanda tangani kolom keluarga." Terlihat Gu Qinghan menatapku dengan keras. Dia dengan kuat menuliskan namanya di kolom keluarga. Sementara kakak kecil itu menatapku dengan senyum menertawakan nasibku. Aku melihat 3 kata dari tatapannya. "Kau selesai." Aku menatap punggung Gu Qinghan yang meninggalkan ruang interogasi. Itu juga menjadi penghiburan bagi diriku. Berpikir semuanya baik-baik saja. Aku tetap suaminya. Mungkinkah dia masih bisa membunuhku? Sebulan yang lalu, aku berbaring santai di rumah. Ibuku yang tercinta memaksaku pergi kencan buta. Awalnya, aku menolak dengan tegas. Lagi pula, orang sepertiku yang hanya tahu menghabiskan uang, tidak bisa menghasilkan uang, selama matanya tidak buta. Pada dasarnya tidak ada perempuan yang akan menyukainya. Lalu mengapa aku harus menyusahkan diri sendiri? Apalagi aku hanya mencintai uang. Wanita hanya mengganggu kecepatan aku menghitung uang. Perkawinan, ya, aku pernah melihat nasib setelah pernikahan sahabat baikku. Bahkan membeli sebungkus rokok pun harus meminjam uang dariku. Maka dari mulutnya meluncur kata kencan buta. Aku menolak dengan kata-kata, "Tidak pergi, aku di rumah mengandalkan orang tua. Dengan nyaman, kenapa harus pergi kencan buta? Apalagi kamu, anakmu." Aku cuma punya wajah tampan ini. Tidak ada apa-apa lagi. Lagi pula aku baru 23 tahun. Kenapa kamu buru-buru? Saat ibu melempar bantal peluk dari sofa ke wajahku, aku sedang memeluk bantal babi malasku, berencana kembali ke kamarku untuk tidur lagi. Kamu lihat, seharian di rumah cuma tahu tidur, atau cuma pesan makanan delivery. Cucu keluarga Wang di sebelah hampir bisa berjalan. Kamu bahkan belum punya pasangan. Kamu tidak terburu-buru. Aku malah jadi cemas melihatnya. Itu kan cucu keluarga Wang bagus. Kamu kan bisa anggap dia cucu angkat, kan? Harus minta aku punya anak dulu. Aku dengan kesal memutar kepala menatapnya. Bisa begitu? Kamu bocah bau itu. Ibu melontarkan mata putih ke arahku. Melihatku seperti orang bodoh. "Ah, sudahlah. Kamu tidak pergi." Aku bilang ke cewek cantik itu, "Batalin jodoh kali ini ya. Silakan saja." Aku dengan wajah malas berkata. Terus berjalan menuju kamarku. Ngomong-ngomong, keluarga cewek itu punya harta puluhan miliar. Mungkin mereka juga ingin cari yang berbakat. Seperti kamu yang cuma makan dan tidur. Mereka juga tidak tertarik mendengar harta puluhan miliar itu.
Aku menarik langkah kembali ke pintu kamar. Dengan rasa percaya diri yang palsu berbalik, langsung duduk di seberang ibu. Aku rasa aku masih perlu bangkit sedikit. Lagi pula mengandalkan orang tua di rumah juga tidak baik. Ini kesempatan latihan yang bagus. Aku rasa sangat perlu mencobanya. Ibuku menampakkan ekspresi jijik, berkata, "Aku ini ibumu, tahu. Kamu sedang memikirkan apa? Aku pasti tahu. Begitu sayang, ibu tercinta, di mana aku dan tunanganku akan berkencan. Tidak mungkin membiarkannya menunggu sendirian terlalu lama." Aku mengabaikan ekspresi jijik ibuku. Kataku, "Kafe 4 Laut." Aku menatap wanita cantik di seberang. Dalam hati, aku tak bisa tidak berseru. Tidak heran ayahku begitu mengerti aku. Keluarga Gu Qinghan memang memiliki sedikit kekayaan. Cheongsam buatan tangan itu dihiasi dengan beberapa berlian kecil. Berlian merah muda di lehernya bersinar bersamaan. Di bawah sinar matahari, anting-anting hijau tua memancarkan warna hijau yang jernih. Gerakan tangan dengan berlian darah berkilau mengikuti gerakan pemiliknya. Berpijar sampai air liur hampir mengalir. Dengan latar belakang keluarga seperti Nona Gu, bagaimana bisa dia memikirkan untuk ikut perjodohan? Aku penasaran dan bertanya padanya. Saat itu, aku baru menyadari penampilan dan tubuhnya. Rambut panjang yang lebat, terurai santai di bahunya. Dua mata di bawah alis rendah berkilau seperti bintang. Hidung tinggi dengan bibir merah tipis. Seakan selalu menyimpan senyum samar. Pak Li itu tampan sekali. Bukankah dia juga ikut perjodohan? Malam tadi dewa kekayaan muncul dalam mimpiku. Berkata bahwa hari ini aku akan menemukan uang saat keluar. Dan kebetulan ibuku menekan untuk menikah. Jadi aku datang ke sini. Gu Qinghan menutup mulutnya dengan tangan. Tersenyum lembut. Aku menatap gelangnya yang berkilau. Hatiku menjadi lebih menyukai Gu Qinghan sedikit lagi. Pak Li tahu bahwa aku seorang polisi. Aku melihat gelangnya. Dengan rasa bersalah, aku mengucapkan satu kalimat. "Apakah Pak Li bisa mentolerir pekerjaanku?" Aku menggelengkan kepala dengan keras. Wajar bagi seorang wanita memiliki karirnya sendiri. Siapa yang bilang hanya pria yang boleh sibuk bekerja? Aku paling suka wanita kaya yang sibuk bekerja seperti kamu. Aku melihat kebingungan di matanya. Lalu aku berpikir dalam hati, ini tidak baik. Bagaimana aku bisa mengeluarkan perasaan ini? Kemudian dia menggerakkan tangannya. Dia berkata, "Wanita yang ambisius. Itu salah." Gu Qinghan tidak keberatan apa yang kukatakan. Hari itu kami resmi menjalin hubungan. Keesokan harinya kami langsung menemui orang tuanya. Orang tuanya sangat puas dengan sikap hangatku. Seminggu kemudian, dengan dukungan orang tua masing-masing, kami melamar pernikahan. Baru seminggu yang lalu, aku dan dia menandatangani akta nikah. Aku sangat puas dengan kehidupan setelah menikah. Sebelum menikah, Gu Qinghan sudah menyepakati dengan aku. Setiap bulan memberiku 200.000 yuan sebagai uang saku. Jadi setiap hari aku bisa menghitung uang, hingga tanganku kram karena menghitung. Awalnya, kami seharusnya menikah lebih cepat. Namun Gu Qinghan harus melakukan tugas lintas provinsi selama beberapa hari. Tugas menangkap buronan. Itulah mengapa tertunda sampai minggu lalu. Yang paling memuaskanku adalah pada malam hari pernikahan. Aku berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar pernikahan. Saat ragu apakah harus masuk, Gu Qinghan sudah mengganti seragam polisi. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia keluar dari kamar pernikahan. Kepada aku dia berkata, "Maaf, atasan tiba-tiba memberi tugas darurat. Aku harus tiba di sini tepat waktu. Ada 5 juta di dalam kartu. Anggap saja itu kompensasi untukmu." Setelah mengucapkan itu, dia keluar, meninggalkan aku sendirian terpaku di sana. Setelah aku sadar, aku tidak berkata-kata lagi. Bahkan belum sempat mengganti pakaian pernikahan. Langsung kupacu mobil ke bank terdekat. Aku memeriksa saldo kartu itu. Saat melihat deretan 0 di layar, aku pun melompat kegirangan. Aku menikah begitu cepat. Untuk apa sebenarnya? Bukankah hanya demi uang? Aku langsung mentransfer uang itu ke kartuku. Melihat tambahan 5 juta di kartu, hatiku terasa sangat bahagia. Lalu aku menarik beberapa puluh ribu uang tunai. Mencium aroma yang memikat. Inilah yang disebut hidup. Setelah kembali ke rumah, aku menghitung uang dengan bersemangat, sambil menunggu dia kembali. Sambil menghitung, aku berpikir tentang mengabdikan diri demi uang. Bukan tidak mungkin. Begitulah, aku menunggu sampai larut malam. Dia belum kembali. Aku memeluk uang itu dan tertidur bahagia. Keesokan harinya, aku terbangun.
melihat dia berbaring di sampingku. Secara refleks, aku menghindar ke samping. Mungkin gerakanku terlalu keras, membuatnya terbangun. Dia langsung duduk, dengan wajah bingung menatapku. Lalu seakan merasakan sesuatu. Melihat ke bawah tubuhnya, aku menatap ke arah pandangannya. Hanya terlihat tempat dia duduk, darah merah mengotori spray. Kami berdua saling menatap dengan canggung. Gu Qinghan dengan wajah penuh penyesalan berkata padaku, "Maaf ya, bubur ini mungkin tidak begitu nyaman. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku malah cukup berterima kasih atas hal itu. Bisa menunda beberapa hari, hitung saja. Lagi pula aku bukan datang demi orang lain. Kamu dulu pergi ke kamar mandi dulu, ya. Sisanya biar aku yang urus saja." Tidak tahu apakah aku salah lihat. Wajah Gu Qinghan tampak sedikit lebih merah daripada biasanya. Dia mengucapkan "N." Lalu dia bangkit turun dari tempat tidur. Kemudian ponsel berbunyi deng. Aku melihat transfer sebesar 200.000. Tak dapat tidak memikirkan, apakah ini hidup bergantung pada orang lain? Tolong beri aku lebih banyak lagi. Seminggu berikutnya, aku secara sadar tidur di rumah klien. Sampai saat ini, jumlah pertemuan antara aku dan dia tidak lebih dari 3 kali. Karena dia terlalu sibuk, setiap malam dia selalu keluar untuk misi. Dan begitu keluar, dia menghabiskan semalaman. Baru kembali mungkin keesokan harinya. Rutinitas tidurku dan dia benar-benar berbeda. Saat aku tidur, dia sedang menjalankan misi. Setelah dia selesai sibuk dan kembali, dia tidur di tempat tidur. Sedangkan aku sudah bangun. Di ruang e-sport, aku serius bermain game. Jadi meskipun kami hidup di bawah satu atap, tapi frekuensi pertemuan kami sangat sedikit. Dan setiap kali bertemu, dia harus buru-buru keluar untuk misi. Hanya sempat mengobrol singkat. Aku membuka kotak obrolan antara aku dan dia. Percakapan di atas masih terhenti pada malam 2 hari yang lalu. Anjing kampung yang suka uang berkata, "Mau pulang malam ini? Perlukah aku menyiapkan pintu untukmu?" Polisi khusus wanita keadilan menjawab, "Malam ini ada misi menangkap orang lintas provinsi. Tidak perlu menungguku." Lalu aku melihat polisi khusus wanita keadilan mentransfer 200.000 yuan kepadaku. Hatiku terasa bahagia, seperti seorang wanita kaya. Itulah wanita kaya. Setiap kata menjadi sesuatu yang membuatku terpesona. Bertanya, sebagai seorang pria hidup dari istri, bagaimana rasanya jika istri tidak pulang setiap hari? Bertanya, seperti apa rasanya ketika istri mentransfer uang tanpa berkata apa-apa? Aku menyatakan bisa lebih sering datang ke rumah. Boleh tidak kembali, tapi transfer tidak boleh berhenti. Aku dan Gu Qinghan, meskipun tinggal di bawah satu atap, tapi cara hidup kami belakangan ini tidak seperti suami istri. Malah lebih mirip teman serumah sewa bersama. Aku menatap ponsel. 2 menit yang lalu, itu Makoto yang sudah menikah lebih dulu dariku mengirim beberapa foto. Gambar celana yang robek, gambar kotak rokok tanpa rokok, gambar orang memegang mangkuk pecah sambil mengemis. Hatiku sangat mengejek perilakunya. Dia bahkan mengemis sampai ke sini. Namun, setelah berpikir lagi, karena dia tidak memiliki wanita kaya sepertiku, tidak memiliki uang pada istri sepertinya wajar. Menyadari hal itu, aku segera beralih ke obrolan dengan polisi khusus wanita keadilan. Kotak obrolan, anjing kampung yang suka uang berkata, "Sayang, kamu juga harus jaga keselamatan ya. Jangan langsung berlari ke bahaya. Pikirkan aku lebih banyak. Aku pasti tidak akan mengaku, karena aku takut dia mati. Kalau begitu tidak ada yang memberi uang untukku. Baru aku pedulikan dia, seorang anak yang tidak punya uang tapi suka bermain mengirim pesan. Kakak cuan, tolong transferkan 20 yuan kepadaku. Tidak ada uang untuk beli rokok." Aku membaca pesannya, rasanya hati terasa perih. Seorang pria dewasa bahkan tidak bisa mengeluarkan 20 yuan. Anjing tanah yang suka uang membalas, "Mencari pasanganmu, Pak Ardo yang tidak punya uang untuk bersenang-senang kembali menjawab, Ruan tidak memberimu. Bahkan dia ingin mencubit telingaku." Aku melihat gambar menyedihkan yang dia kirim. Aku tak tahan, menggelengkan kepala. Pernikahan memang seperti kuburan. Membuat pria kekar yang berlatih sanda ini diperlakukan begitu. Setelah berpikir kembali, kalau bukan karena aku menikahi Gu Qinghan, mungkin nasib pernikahanku juga akan serupa dengan dia sebelum dia menikah. Dia setiap hari membawaku ke bar dan klub malam dengan gaya. Tentu saja uangnya juga dibayar olehnya. Sekarang setelah dia menikah, kita sepertinya tidak pernah lagi pergi ke bar. Mengingat hal itu,
Aku berpikir memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajaknya keluar. Bersenang-senang sedikit, tidak ada uang. Malam ini aku akan membawamu keluar untuk bersenang-senang. Mau pergi atau tidak? Tidak ada uang. Pak Ardo yang suka bersenang-senang segera mengirim pesan. Mau kemana? Aku tidak punya uang. Kakak Cuan, tolong cepat beri alamatnya. Apakah kamu tidak takut pasanganmu mencubit telingamu? Aku takut dia, teman saya yang berlatih sanda, melihat pesan yang dia kirim. Aku benar-benar tak tahu harus berkata apa. Sambil takut pada istri, sambil terus mengeluarkan kata-kata berani. Namun tetap pergi. Tapi tetap harus menanyakan dengan baik kepada si kaya di rumah. Apakah istri malam ini akan pergi menangkap orang? Mau kemana istri malam ini untuk menangkap orang? Kali ini ternyata berbeda dari biasanya. Dia malah membalas dalam sekejap balasan polisi wanita keadilan. Malam ini pergi menyapu prostitusi. Bagus ya, menyapu prostitusi itu seharusnya ke hotel, kan? Seharusnya tidak sampai ke bar. Kalau begitu malam ini aku juga keluar untuk bersantai. Setiap hari menghitung uang membuat tanganku lelah. Jaga keamanan, ya, sayang. Kali ini dia tidak membalas. Aku kira dia sedang menjalankan misi. Anjing kampung yang suka uang mengirimkan uang. Aku dulu tidur dulu. Selamat malam. Lalu membuka kembali kotak obrolan dengan itu Makoto. Kebar hijau di tempat lama, ayo pergi. Di dalam ruang pribadi bar. Melihat sekumpulan gadis cantik berkumpul di sekitar. Awalnya aku hanya keluar untuk bersantai. Hanya sekadar memuaskan mata. Lalu seorang cewek yang hanya 3 poin kurang dari istri duduk di sampingku. Dia terus memanggilku Kak sambil menyentuh dadaku. Terus menempel dan menggosok lenganku. Meskipun aku sudah menikah, tapi masih seperti anak yang belum pernah makan daging. Walaupun tidak merasakan apa-apa, tetap saja ada reaksi. Kak, kenapa tubuhmu begitu bagus? Bolehkah aku menyentuh otot perutmu? Kak, kamu begitu tampan. Mau tidak pergi ke ruangan kecil untuk ngobrol pribadi? Kak, ada pasir masuk ke mataku. Saat aku merasakan sentuhan lembut di lengan untuk ketiga kalinya, akhirnya mengerti mengapa kaisar dalam sejarah memiliki. Sejak itu, raja tidak lagi bangun pagi. Ini seperti biksu tinggi di kuil yang datang. Dia juga harus segera kembali ke dunia biasa. Tangan wanita cantik itu perlahan turun dari lenganku, melewati dadaku, terus turun ke bawah. Pikiranku belum tenggelam. Saat dia hampir menyentuh pangkal pahaku, aku cepat melangkah ke samping. Aku menelan ludah. Kupikir aku hanya keluar untuk sekadar memuaskan mata, bukan untuk berbuat kesalahan. Cukup hanya melihat saja. Aku menoleh lagi ke arah Itojo, sisi bodoh besar itu. Masing-masing memeluk satu orang di sisi kiri dan kanan. Sambil wajahnya penuh kegembiraan, dia meminum minuman yang diberikan gadis itu ke bibirnya. Aku menjilat bibir keringku. Pandanganku kembali ke gadis cantik tadi. Melihat wajahnya yang penuh kelembutan. Tanganku tak sengaja meraih stoking di pahanya. Aku hanya menyentuhnya sebentar. Tidak akan salah. Di dalam hati, aku terus membujuk diri sendiri. Saat aku baru menaruh tangan di kakinya, belum sempat merasakan detail sensasinya. Pintu ruang pribadi itu tiba-tiba dibuka paksa dari luar. Jangan bergerak, angkat semua tangan. Tak lama kemudian, sekelompok polisi berseragam masuk. Mendengar suara yang familiar itu, aku benar-benar ingin mencari celah untuk masuk. Tapi aku tetap mengangkat tangan dengan patuh. Aku menengok ke atas dengan enggan. Tepat pada saat itu, mataku bertemu tatapan Gu Qinghan yang seakan ingin membunuh. Meskipun wajahnya gelap saat itu, tetapi harus diakui, dia memang tampan. Saat itu, dia tampak lebih memikat. Seketika, gadis tadi terasa tak lagi menggoda. Perbedaannya bukan sekadar sedikit. Aku patuh mengangkat tangan, menundukkan kepala. Dengan gugup, kuucapkan, sayang, aku salah. Itu Makoto yang memanggil gadis itu. Aku cuma lewat, dia panggil aku untuk melakukannya. Benar-benar melakukannya. Aku hanya tertarik pada uang. Kalau tidak percaya, lihat saja. Di sekitarku tidak ada wanita, semuanya di sisi itu Cheng. Dalam hati aku berbisik, bro, kali ini kamu dulu bantu aku menanggung kesalahan. Lagi pula kamu juga sudah menikmati, kan? Kalau begitu, nanti uang rokokmu semua aku tanggung. Kamu harus menutupinya untukku. Pak Gu, polisi, aku melaporkan dengan nama asli bahwa dia yang memanggilku untuk bersenang-senang. Kamu juga tahu aku sangat dikontrol istri. Dari mana uang sebanyak itu untuk menyewa ruangan pribadi di bar? Kamu setuju, kan? Selain itu,
Aku melaporkan bahwa dia baru saja menyentuh paha gadis di sebelahnya. Itu Makoto. Bajingan itu belum diinterogasi. Langsung saja dia mengungkapku. Aku jelas melihat Gu Qinghan yang tadi tampak mulai melunak. Tatapannya kembali dingin. Sayang, aku hanya menyentuh sedikit. Kalian masuk saja. Sambil terus bicara, suaraku semakin pelan. Ada rasa bersalah yang membuatku tak bisa bicara. Polisi pria lain yang masuk juga, hanya berdiri diam di kedua sisi. Diam-diam menonton drama. Mata mereka penuh dengan gairah gosip. Melihat itu membuatku semakin malu. Mencoba bersantai setelah hidup bergantung pada orang lain. Belum sempat merasakannya dengan baik. Lalu ditangkap istri sendiri karena penyelidikan pornografi. Rasanya bagaimana? Aku hanya ingin mencari celah di lantai untuk melarikan diri. Aku melontarkan pandangan ke arah itu Cheng. Sebuah tatapan pembunuh. Itu Makoto juga berbisik menirukan gerakan mulutku. Aku menerjemahkannya sebagai maaf. Bro, aku takut kalau istri di rumah tahu, dia akan marah besar. Aku biarkan kamu lihat sendiri. Sambil begitu, dia juga menahan milikku. Melihat ini, aku tak sengaja menampakkan wajah pahit ke istri. Dua pria di samping tidak tahan menutup mulut mereka. Mereka tertawa. Lalu, di bawah tatapan istri Gu Qinghan, mereka bersuara lebih dekat. Polisi muda yang menginterogasi bersama istri di kantor polisi. Setelah melihat Gu Qinghan keluar, memberikan aku sebuah cangkir termos. Dia berkata, Kak Chuan, pulanglah dan bicarakan dengan timku dengan baik-baik. Apakah cangkir termos ini juga yang timku minta aku berikan kepadamu? Pria, apa salahnya kalau istri memukul 2 kali? Tapi sebelum itu, Kak Chuan harus memakai perlengkapan pelindung dulu. Jangan lihat kapten kami yang kurus dan pucat. Dia sebenarnya ahli bela diri. Polisi muda itu mengerutkan kepala dan berkata, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Setelah menandatangani, kamu bisa pergi. Aku dan Gu Qinghan baru saja pulang ke rumah. Itu Makoto langsung meneleponku. Aku panik ingin menutup telepon, tapi tidak sengaja menekan tombol sambung. Saat kritis, telepon itu jatuh ke lantai. Li Chuan, bukankah kamu bilang Gu Qinghan pergi menyapu pornografi? Bagaimana cara menyapu pornografi? Menyapu sampai ke bar. Dan kamu malah ingin aku menanggung kesalahanmu. Kamu lagi mikir apa? Jelasnya kamu yang memintaku keluar untuk bersenang-senang. Hari ini Ruan bilang akan memotong uang jajanku. Kamu tidak akan menghabiskan uang rokokku di masa depan. Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi keluargamu. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah tidak bicara bisa menyelesaikan masalah? Aku terkejut menatap Gu Qinghan di sampingku. Dengan gugup, aku perlahan berjongkok, ingin mengambil ponsel yang terjatuh di lantai. Saat dia melirikku dengan tatapan dingin. Seketika aku menghentikan gerakan itu. Aku melihat dia membungkuk ingin mengambil ponsel. Dengan panik, dia berteriak, "Aku sudah setuju. Setuju. Jangan bilang lagi." Di telepon, itu Makoto. Seakan tidak mendengar urgensi dalam suaraku. Masih terus mengoceh di sana. Apakah Pak Polisi Gu di rumahmu bersikap dingin secara seksual? Aku lihat penampilanmu malam ini tidak berbeda dari dulu. Menyentuh kaki saja sudah gemetar. Mungkin kamu masih seorang koki. Atau kamu tidak mampu. Mendengar kata-kata itu, aku menatap Gu Qinghan di depanku. Langsung membantah, tidak. Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak mampu? Aku kuat sampai menakutkan. Malam ini, biarkan dia melihat betapa hebatnya aku. Kalimat terakhir sambil menatapnya. Kata-kataku tanpa batas. Itu berarti Pak Polisi Gu di rumahmu menolakmu. Sudah menikah sekian lama. Masih tidak mengizinkanmu menyentuh. Bukan, bro. Aku bilang, wanita sepertimu yang kuat. Kamu tidak boleh memanjakan dia kembali. Jatuhkan dia ke tempat tidur. Tarik sabuk. Goyangkan tangannya. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bukankah itu keputusanmu? Bro, aku sudah pernah mengalaminya. Berhubungan seks antara pria dan wanita itu sangat menyenangkan. Apalagi hal itu baik untukmu. Juga baik untuk dia. Aku dengar Pak Polisi Gu di rumahmu marah karena kamu menyentuh paha model muda. Dia sangat marah. Hati-hati saja, kamu. Jangan sampai kamu dibunuh. Kalau memang, paling tidak saya bantu mengurus jenazahmu. Saya mendengar dia mengajak saya naik mobil. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan mencari celah. Pada saat ini, saya benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan dia. Saya dengan cemas ingin merebut ponsel dari tangan Gu Qinghan. Untuk memutus teleponnya. Saat itu saya mendengar suara tenang Gu Qinghan berkata,
Itu Makoto, ya. Percaya atau tidak, apa yang saya lihat di bar daun hijau, akan saya sampaikan kepadamu. Suara orang di seberang yang tadi terus berbicara tiba-tiba terhenti. Setelah setengah menit udara menjadi hening, baru kemudian terdengar suara dari seberang. Pak Gu, sebenarnya saya baru saja bercanda dengan kawaku. Saya jamin padamu, baru saja kawako menyentuh sedikit paha model muda itu. Tidak melakukan apa-apa lagi. Kak, lebih baik kamu diam saja. Sebenarnya saya memang tidak melakukan apa-apa. Kamu bilang begitu, bukankah itu malah menambah kecurigaan? Cepat tutup mulutmu. Saya mendengar kata-kata itu Makoto. Dengan cemas berkata, orang di seberang juga terdiam sejenak, lalu berkata, Kak Kawako, kamu jelaskan sendiri perlahan-lahan. Setelah selesai, dia menutup telepon. Saya benar-benar berterima kasih. Dengan niat baik membawanya keluar untuk bersenang-senang sejenak, tapi malah berakhir dengan hal ini. Apa yang harus saya lakukan? Setelah Gu Qinghan mengembalikan ponsel kepadaku, tanpa berkata apa-apa, langsung menuju kamar tidur, mengeluarkan sebuah kotak dari lemari di samping dan menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya dengan kebingungan. Saat melihat dua kata di atasnya, sangat memukau. Bagaimana aku, anak laki-laki suci seperti ini, bisa menahannya? Seketika aku merasa benda di tangan seperti umbi panas yang tidak mau dipegang. Secara naluriah aku ingin melemparkannya. Saat itu, Gu Qinghan mendekat ke telingaku dan berkata, bukankah kamu bilang kamu kuat? Biarkan aku lihat seberapa kuat kamu. Setelah mengucapkan itu, dia mendorongku ke kamar mandi di sebelah. Saat aku kembali sadar, aku sudah berada di dalam kamar mandi. Aku tidak mau mengaku lemah. Setelah 3 menit, aku bergegas keluar dari kamar mandi. Dengan satu dorongan, aku menjatuhkan Gu Qinghan ke tempat tidur. Aku bisa merasakan napasku yang panas menyentuh wajahnya. Namun, kebanggaanku belum 2 detik sebelum berbalik. Gu Qinghan berbalik dan menekanku di bawah tubuhnya. Dia mengikat kedua tanganku dengan sabuk. Lalu dia menempatkan tanganku di atas kakinya, mendekat ke telingaku. Dengan lembut berkata, sayang, apakah terasa enak disentuh? Aku tak tahan, mencium dia 2 kali. Dengan suara serak, aku berkata, enak, apakah kakinya yang aku pegang terasa enak, atau kakinya yang lembut, semuanya enak. Detik berikutnya, aku melihat dinginnya mata dia, baru sadar apa yang mulutku yang bau itu katakan. Aku dengan lega mengucapkan, sayang, aku bilang aku ngomong tanpa pikir. Kamu percaya? Bagaimana tidak percaya? Aku melihat senyum menyeramkan di wajahnya. Sayang Komandan Gu, kamu harus lebih tenang, ya. Aku kan suamimu, membunuh itu melanggar hukum. Kau tidak boleh melanggar hukum karena tahu hukum. Terlihat Gu Qinghan mengambil satu-satunya kain penutup yang kupakai, menariknya pergi. Sepasang tangan halus perlahan mengelus tubuhku. Aku tak kuasa menahan rasa malu. Aku berseru karena kenikmatan. Saat aku masih tenggelam dalam sensasi yang diberikan oleh tangan Gu Qinghan, pakaiannya juga terlepas tanpa aku sadari. Di bawah cahaya lampu, aku memandang tubuhnya seperti karya seni yang dipahat dengan teliti. Garis-garisnya dari bahu hingga pinggang, hingga ke kaki, menyusun keindahan kurva yang alami dan memikat. Aku merasakan napasku semakin berat. Nafas yang kuhembus terasa panas seperti bara api. Aku sungguh tak tahan lagi. Aku dengan cepat meraih makhluk kecil Gu Qinghan. Dalam hati hanya ada keinginan untuk menekannya keras-keras di bawahku. Membayangkan untuk meremukan dia. Tak kusangka Gu Qinghan seolah tahu apa yang akan kulakukan. Mundur menghindar. Lalu dengan santai mengikatku dengan borgol di tempat tidur. Aku terkejut sejenak, lalu menatap Gu Qinghan dengan kebingungan. Melihat ekspresi dia yang menikmati nasibku, baru kusadari bahwa dia sedang membalas dendam padaku. Gu Qinghan, tunggu saja, nanti kau akan menyesal. Aku berjuang sambil berteriak, kau pantas mendapatnya. Kita baru menikah kurang dari seminggu. Kau sudah pergi ke tempat seperti bar. Malam ini kau harus menonton dengan baik. Lalu dia memperlihatkan postur indahnya di depanku. Tiba-tiba aku menyentuh kait sabuk. Dengan wajah tenang, aku menatapnya dan berkata, apakah kau yakin tidak membantuku membuka? Jika tidak, apa yang bisa kau lakukan padaku? Pria kecil. Lalu di bawah tatapan terkejutnya, aku dengan cepat melepaskan diri dari belenggu sabuk itu, menyerapnya ke dalam pelukanku. Lalu aku mencium bibir tipisnya dengan keras. Setelah dia menyadari hal itu, awalnya dia mencoba mendorongku. Kemudian gerakan perlawannya semakin lemah.
Akhirnya kami berdua mulai bergerak. Saat kami bersiap untuk langkah selanjutnya, telepon selulernya berbunyi. Dia mendorongku dengan keras. Aku mengangkat telepon. Ada tahanan yang melarikan diri. Aku segera menutup telepon. Aku mengangkat pakaian dan pergi. "Kau, kembali!" Aku berteriak dengan marah. Namun dia tetap keluar. Perceraian, ini harus dilakukan. Aku tidak tahan lagi. Ada orang yang begitu kejam. Aku baru merasakannya. Dia begitu saja pergi tanpa peduli. Aku menunggu sampai larut malam hampir tertidur. Dia masih belum kembali. Aku kembali berbaring sendirian di kamar tidur. Sampai aku bangun keesokan harinya. Melihat pesan dari bank tentang penerimaan 500.000 yuan. Barulah aku teringat tujuan awalku. Ya, aku di sini untuk menghasilkan uang. Bagaimana bisa menyerah pada kecantikan? Mungkin sebaiknya tidak menceraikan dulu. Uang kompensasi kembali masuk. Aku tidak tahu harus menghabiskannya bagaimana. Kemudian aku teringat pada makhluk menjijikan yang meneleponku tadi malam. "Apa? Kau bilang tadi malam polisi gu di rumahmu langsung meninggalkanmu." Berbicara pelan. "Ini adalah kedai teh, bukan bar." Aku canggung menatap sekeliling. Ternyata tidak ada yang memperhatikan kami berdua. Barulah aku berkata, "Polisi gu dari keluargamu memang orang hebat. Bisa menahan semuanya. Memang tidak ada yang tahan bekerja untuk negara. Sederhana." Ed Makoto berkata dengan wajah serius. Sambil berkata, dia mengacungkan ibu jari ke arahku. "Kau cuma anak muda. Kalau tidak, orang lain pasti sudah lari. Aku masih belum tahu kalau kamu mengincar uang keluarga polisi gu. Kalau tidak, bukankah kamu sudah melarikan anjing itu? Aku tidak mengejar orang demi uang. Aku belum menemukan apa-apa. Apalagi aku tidak mengincar uang. Dari mana uang untuk mengundang anak angkat sepertimu minum teh di sini? Ngomong-ngomong, kali ini polisi gu dari keluargamu tidak akan datang lagi ke sini." Ed Makoto melihat sekeliling. Dia berkata, "Sulit dikatakan. Aku juga tidak tahu dia di mana." Aku mengangkat bahu dan berkata, "Saat itu, seseorang melompat naik dari lantai bawah rumah teh, berbisik kepada meja di sebelah kami. 'Cepat turun dan lihat. Ada sepasang kekasih kecil yang berkelahi di pinggir jalan.' Karena di dalam rumah teh sangat tenang. Suara bicaranya sebenarnya cukup keras. Setidaknya aku dan Ed Makoto mendengarnya. Aku dan Ed Makoto saling menatap. Dengan pemahaman tanpa kata, kami bangkit dan berlari ke bawah. Bukan hanya kami berdua. Di lantai 2, hampir semua orang yang minum teh berdiri, berencana turun ke bawah. Aku langsung turun. Ternyata ada lingkaran orang di bawah. Aku berusaha menyusup ke depan. Setelah sampai di paling depan, ternyata memang ada sepasang kekasih kecil yang berkelahi. Gadisnya bahkan hampir menyerang. Saat itu, terasa sakit di pantatku. Kupikir itu karena orang di belakang menumpuk. Ternyata menabraknya lagi. Aku berbalik dan melihat ternyata pencuri. Dia memegang penjepit untuk mencuri dompetku. Aku menendang ke arahnya. Melihatnya terhuyung kesakitan di tanah. Aku masih merasa belum puas. Lalu aku melanjutkan menendangnya. Katakan padanya, tambahkan uangnya. Tekniknya kurang. Semua sudah menambah dagingku. Saat itu, 2 orang muncul dari samping dan menjatuhkan dia ke tanah. Mereka berteriak kepada orang di belakang. Pasukan berhasil menangkap pelarian itu, polisi muda itu. Setelah mengendalikan orang itu, memandangku. Dia mengenali aku, "Mas Inakawa. Kenapa lagi kamu?" Aku pun menatapnya dengan kebingungan. Tidak tahu apa yang terjadi. Dia adalah penjahat yang melarikan diri dari penjara tadi malam. Saat itu, Gu Qinghan dengan wajah serius berkata, "Bagaimana orang ini bisa memakai seragam dan melepasnya dengan berbeda? Tapi keduanya tetap tampak keren. Hanya saja tadi malam dia berhasil melarikan diri. Sayang sekali, sungguh sayang." Aku menatap wajahnya yang serius. Memikirkan apa yang ada di wajahku. Apakah dia terus menatapku? Aku tenang mengalihkan pandanganku. Pemuda yang berdiri di samping berkata, "Kapten Gu, kali ini Mas Inakawa membuat kontribusi besar. Kalau tidak, kami mungkin tidak akan semudah ini. Mari kita bawa pelarian itu kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan." Gu Qinghan menjawab dengan tenang, "Begitulah, aku sangat terhormat dapat naik mobil polisi lagi selama 2 hari berturut-turut. Resep yang sama, rasa yang sama. Nama istri Chuan. Kalau tidak, tolong keluarkan catatan malam kemarin dan isi. Baru beberapa hari menikah. Aku sudah masuk ke kantor polisi 2 kali. Lebih banyak daripada total kunjungan ke kantor polisi selama setengah hidupku sebelumnya.
Saat berbicara, nada suaraku perlahan menjadi marah. Menatap wanita di seberang dengan tatapan garang. Gu Qinghan dengan tenang berkata, "Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat menarik penjahat. Setiap kali melihatmu, selalu ada penjahat yang muncul secara acak di sekitarmu. Lain kali saat patroli, aku akan membawamu bersama." Melihat ekspresi tenangnya yang seperti air, aku juga menenangkan diri. Kembali ke suasana yang suram seperti pada baris ke-24. Kenapa hari ini muncul di sini? Mendengar itu, semangatku langsung terbangun. Menatapnya tanpa berkedip sambil berkata, "Karena ada seorang pria tua yang suka membersihkan bar dari pelanggaran. Takut dia akan muncul lagi secara acak di depanku. Pembersihan bar tiba-tiba, jadi aku hanya bisa muncul di rumah teh. Tempat yang begitu resmi hingga tidak bisa lebih resmi lagi." Polisi muda yang bertugas mencatat di sebelah tidak dapat menahan diri. Dia tertawa. Gu Qinghan melirik dengan dingin. Kerumunan penonton di sekitar dan polisi muda yang tertawa berkata, "Semua begitu santai. Bagaimana kalau malam ini dijadwalkan lembur untuk patroli keliling?" Suara bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Polisi muda yang mencatat juga berpura-pura serius. "Baiklah, tanda tangani saja, lalu kita bisa pergi." Gu Qinghan dengan wajah tersenyum, memberikan formulir catatan kepada adikku. Setelah menandatangani, setelah keluar dari kantor polisi, Itojo Hamaiti menghubungi saya. Aku berpikir, anak itu akan langsung lari ketika melihat wanita cantik. Aku mengangkat telepon. "Langsung saja, kau sialan. Lihat wanita cantik sampai tidak bisa jalan, ya. Apakah kau tahu saya kembali masuk ke kantor polisi? Anak sialan itu, seorang buronan, sudah 2 kali menaruh barang di dompet saya. 2 kali itu menambah lemak di bokong saya. Jika kau berdiri di samping saya menghalangi jalan, apakah masih perlu masuk ke kantor polisi? Jangan panik. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang bagus untukmu. Sebagai ganti rugi, saya beri kamu paket kompensasi. Bisa, taruh di depan pintu rumahmu saja." Saat saya hendak sampai di depan pintu rumah, tepatnya saya melihat Gu Qinghan kembali. Dia mengambil paket yang diletakkan di depan pintu. Saya langsung menebak bahwa anak sialan itu mengirimkan sesuatu yang jelas bukan barang yang sopan. Saya hampir mencuri barang di tangannya dari belakang. Dia dengan mudah melempar saya dengan teknik over shoulder throw, lalu dengan terampil menahan kedua tangan saya. Di tengahnya, saya bahkan belum sempat berkata apa-apa. Gu Qinghan menyadari bahwa orang yang datang itu menguntungkan baginya. Suami kemudian juga mengeluh. Dia mengernyitkan bibir. Saya melihat ekspresi wajahnya itu. "Apa ini? Ini adalah provokasi telanjang terhadap saya. Kalau kau berani, lepaskan aku. Saya beritahu kamu apa itu pria sejati." Siapa sangka Gu Qinghan dengan senyum nakal berkata, "Pria sejati, ya. Nanti aku akan membuatmu menjadi pria sejati." Kotak kondom semalam itu belum dipakai. Hari ini harus semuanya dipakai. Saat saya mendengar itu, saya melihat ekspresinya. Bukan sekadar bermain-main, juga berjuang agar kita lebih tenang. Lagi pula kita tidak bisa melakukan hal yang merusak semuanya. Bukan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, seperti aliran air kecil yang terus mengalir. Siapa sangka dia mengangkatku ke bahunya, melemparku ke tempat tidur di kamar. "Ini kan masih siang, Kapten Gu. Kau kan pejabat negara, tidak boleh berbuat mesum di siang hari." "Tidak apa-apa, aku tutup tirai, jadi seakan malam." Lalu dia menutup mulutku. Keesokan paginya, saat bangun, melihat ponsel, sudah hampir siang, melihat kotak yang kosong dan bekas-bekas mesum di seluruh tubuh. Tak bisa menahan tawa pahit, memikirkan betapa garangnya wanita itu. Paksa aku menghabiskan seluruh kotak. Sekarang kedua ginjalku masih terasa sakit. Aku ganti pakaian dan turun dari tempat tidur. Baru saja melangkah pertama. Kalau tidak memegang lemari di samping tempat tidur, aku hampir terjatuh ke lantai. Melihat kedua kakiku tak mau bergerak, dalam hati tak bisa tidak bersyukur. Benar-benar seperti sapi yang lelah sampai mati. Tidak ada ladang yang rusak. Mulai sekarang, tidak boleh lagi memanggil pria sejati di depan Gu Qinghan. Aku perlahan-lahan berjalan menuju ruang tamu. Melihat Gu Qinghan sedang mengeluarkan sup dari dapur. Melihat aku terhuyung-huyung, tertawa hampir menumpahkan sup dari tangannya. Setelah Gu Qinghan meletakkan sup di atas meja, dia membantu aku duduk di kursi. "Kau tidak harus kerja, berkatmu. Terakhir kali menangkap pelarian itu, atasan memberi cuti beberapa hari." Aku melihatnya bergerak dengan leluasa.
Aku tak tahan untuk bertanya, apakah kau tidak merasakan apa-apa? Rasa apa? Setelah Gu Qinghan melihat ekspresi constipatedku, dia tersenyum dan berkata, hanya orang sepertimu yang masih punya ibu. Aku kuat sampai menakutkan. Aku benar-benar ingin berdiri. Aku berkata dengan tegas, aku memang lelaki sejati. Tapi melihat ekspresi wajahnya yang begitu bersemangat sekarang, aku agak takut dia akan menarikku dan melanjutkan gerakan piston. Aku pun diam-diam meneguk sup. Ngomong-ngomong, apa isi paket di depan pintu kemarin? Mendengar itu, tanganku yang memegang sup terhenti. Lalu aku berkata dengan santai, tidak apa-apa, cuma barang kecil saja. Lalu aku membukanya. Aku mendengar dia berkata ingin membukanya. Aku tiba-tiba berdiri. Aku cepat-cepat berkata, jangan, karena rasa sakit di kakiku. Aku langsung duduk kembali. Nona Gu berkata dengan senyum nakal. Begitu tegang, biarkan aku lihat apa barang bagusnya. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Aku hanya bisa pasrah menutup mata. Setelah beberapa saat, aku tidak mendengar suara apapun. Lalu aku membuka mata dengan hati-hati. Kulihat Nona Gu matanya bersinar saat menatap isi paket. Tunjukkan padaku apa yang bagus di dalamnya. Nona Gu menampilkan pesona yang melimpah. Dia menyerahkan paket itu kepadaku dengan senyum nakal. Hal pertama yang kulihat adalah selembar catatan tempel. Aku jelas melihat beberapa mulut besar di atasnya. Aku langsung mengerti mengapa Nona Gu membuat ekspresi itu. Tertulis di atasnya godaan seragam, gairah berlipat ganda. Aku tahu itu bukan barang bagus. Tak kusangka itu akan ini. Aku menengok ke atas melihat Nona Gu yang semakin mendekat. Dalam hati, aku berteriak, jangan datang ke arahku. Gu Qinghan memelukku erat. Dengan suara lembut, dia berkata di telingaku, sayangku, maukah kamu aku pakai seragam malam ini? Mendengar itu, aku cepat-cepat menggelengkan tangan dan berkata, tidak perlu. Sayang, aku benar-benar tidak bisa lagi. Tidak ada setitik pun. Tidak boleh menguras semuanya. Bukankah kau harus menjadi pria sejati? Hanya semalam saja sudah tidak bisa. Bahkan jika Diga datang, dia juga harus mengisi tenaga dulu, kan? Aku tersenyum pahit dan berkata, tidak apa-apa, aku punya cuti beberapa hari ke depan. Santai saja, akan selalu berguna pada waktunya. Gu Qinghan dengan wajah bersemangat menata kembali paket itu. Saat itu Makoto, rekan tim yang baik, meneleponku lagi. Aku menekan tombol untuk menjawab. Aku tidak punya tenaga lagi untuk membicarakannya. Kondisi pertempuran semalam. Aku diam-diam memfoto bekas di bagian atas tubuhku dan mengirimkannya kepadanya. Aku pergi ke rumahmu. Petugasku, apakah pinggang ini lentur? Kontrasnya begitu besar. Genggamanmu begitu keras. Besar sekali. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih pada ayah angkat yang memberimu baju tempur? Membuatmu merasakan sensasi menjadi pria untuk pertama kalinya. Membayangkan bahwa dalam beberapa hari lagi harus mengulang lagi. Malam itu juga membuatku terkejut. Terima kasih kepada seluruh keluargamu. Kau benar-benar barang jebakan. Setelah mengatakannya, dia dengan marah menutup telepon. Begitulah, di bawah perawatan penuh perhatian Gu Qinghan, beberapa hari lagi berlalu. Pada malam sebelum dia kembali ke tim, dia memang memakai jubah perang itu. Aku juga sangat tidak berdaya menerima godaannya. Keesokan harinya, aku malah tidur sampai sore baru bangun. Kakiku kali ini benar-benar bukan milikku lagi. Aku bahkan tidak berani turun dari tempat tidur. Pergi ke kamar mandi. Aku menahan semuanya sampai Gu Qinghan kembali. Diselesaikan dengan bantuan dia. Beberapa hari lagi berlalu. Aku pulih. Sedang bosan. Aku mengatur pertemuan dengan Ito Makoto untuk jalan-jalan. Kebetulan di persimpangan, aku bertemu Wang yang memakai pakaian sipil. Aku tahu istri sedang menjalankan misi saat ini. Juga tidak mengganggunya. Aku menarik Ito Makoto dan berjalan ke arah lain. Tidak berjalan lama, terdengar suara tembakan dari belakang. Setelah mendengar tembakan, aku menoleh dan berlari ke persimpangan semula. Saat aku tiba, kulihat bekas darah di tempat istri dulu berdiri. Aku kebingungan, menoleh dan menanyakan kepada orang di pinggir jalan. Apakah ada yang tahu apa yang baru saja terjadi? Dari orang tersebut, kupelajari bahwa ada orang tertembak di sana, baru saja dibawa ambulans. Aku segera berlari ke arah rumah sakit. Di belakang, Ito Makoto berteriak bahwa dompetmu terjatuh. Aku tahu dompetku terjatuh. Tapi sekarang yang lebih penting bagiku adalah, istriku hampir hilang. Setelah aku sampai di rumah sakit,
Aku kebetulan melihat sebuah ranjang berbalut kain putih dikeluarkan dari ruang gawat darurat. Aku melangkah perlahan ke arah ranjang itu dengan rasa tidak percaya. Kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah sebelumnya aku selalu menyuruhmu tidak mendekati bahaya? Kamu mengapa bertindak gegabah? Tidak bisakah memberi sedikit kesempatan lebih kepada orang muda? Harus melakukannya sendiri. Meninggalkan aku sendirian, itu kemampuan apa? Selama kamu masih hidup, aku tidak butuh uang saku bulanan. Semua kartuku ku serahkan padamu. Saat itu, seorang polisi di bawah Gu Qinghan datang. Menyapaku, berteriak, "Saudara Chuan!" Belum menunggu apa yang mereka katakan. Aku berkata kepada mereka, "Kalian, Kapten Gu, kebingungan. Kalian juga ikut kebingungan bersamanya. Tidak mengerti mengapa tidak membiarkannya istirahat sebentar. Sejak pernikahan dimulai. Karena tugas, malam pengantin tertunda setengah jalan. Juga karena tugas, semuanya terhenti. Seminggu setelah menikah, dia sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya dapat menghitung jari-jari berapa kali aku bertemu dia. Tapi kenapa ketika aku paling mencintainya, dia malah karena tugas ini meninggalkanku selamanya? Aku menangis dengan hati hancur sambil berteriak kepada mereka. Mereka dengan ekspresi aneh melihat orang yang berdiri hidup di belakang mereka. Kemudian mereka dengan sopan mundur. Dengar-dengar, ada orang yang asalkan aku masih hidup, akan memberikan uangnya kepadaku. Tidak tahu apakah itu benar. Mendengar suara yang familiar ini, aku mengangkat kepala. Melihat itu adalah Gu Qinghan. Dia juga melompat memeluknya. Dia dengan kuat mencium keningnya. Kemudian dia menaruhnya di kursi, bersandar pada aku. Aku bertanya padanya, "Apa ini? Kenapa tempat kamu berdiri tadi ada bercak darah? Aku pikir itu milikmu." Membuatku terkejut. Gu Qinghan melirikku dengan mata putih, berkata, "Aku sudah lama meninggalkan tempat itu. Hanya orang bodoh yang akan terus berdiri di satu tempat. Kamu mengira aku pria hidup dari istri. Itu darah buronan. Apa yang kamu lihat barusan seharusnya adalah mayat buronan. Kamu punya sedikit pengetahuan dasar. Bagus tidak? Baik, nanti aku akan mendengarkanmu perlahan. Kamu sudah waktunya menepati janji. Serahkan kartu bankmu." Aku meletakkannya, berlari ke arah yang jauh. Ngomong-ngomong, gas di rumah belum dimatikan. Aku kembali untuk mematikannya. 3 tahun kemudian, Li Chuan. "Kamu sudah pandai, berani membawa putrimu diam-diam menyembunyikan uang untukku, lalu pergi berpantang memikirkan masa lalu." Aku melihat Gu Qinghan marah berteriak kepada aku dan anakku. Aku dan anakku saling menatap. Kami berdua mengucapkan mantra, "Sayang, aku salah. Kamu lihat, sebelumnya aku menikahimu karena uangmu. Bukankah kemudian aku sudah menyerahkan semua kartu bank kepadamu? Orang seperti aku yang suka uang, menyimpan sedikit uang tidak apa-apa, kan? Lagi pula, aku menyimpan uang, akhirnya bukan untuk membelikanmu makanan enak. Ibu, jangan marah. Ayah memaksa aku menyembunyikannya. Selain itu, aku juga tahu di mana uang ayah yang lain." Aku terkejut melihat jaket kecilku. "Li Pinggan, di rumah ini cuma kita berdua yang punya nama keluarga yang sama. Kamu berani mengkhianati ayah dan ibumu." Ayah dengan keras mengusirnya. "Tunggu sampai kamu keluar," berpantang memikirkan masa lalu. Aku melihat ibu dan anak itu bernyanyi bersama. Aku juga berbalik dan tertawa. Daripada datang, sekarang aku lebih mencintai keluargaku.